Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas isi video lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adjanul Zuhri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 2530101188. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik yang diampu oleh Ibu Yoyo Bahdiah, SPDI MAG. Video ini akan membahas tentang peristiwa Perang Salib, yang dimana perang ini merupakan peristiwa penting bagi umat Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Perang Salib bermula pada tahun 1095. Ketika Paus Urbanus II mengeluarkan seruan kepada umat Kristen untuk melakukan perang suci melawan umat Islam. Seruan ini dianggap suci dan membangkitkan semangat juang umat Kristen terutama di Eropa. Seruan ini dianggap sebagai salah satu contoh penting dari upaya untuk menyatukan Eropa di bawah satu agama, yaitu agama Kristen. Pada selusul Perang Salib, seruan Paus Urbanus II menghasilkan dukungan besar dari masyarakat Eropa. Pada tahun 1096, tentara Perang Salib dibentuk dan dipimpin oleh para pemimpin agama dan bangsawan Eropa. Ada 4 perang salib utama yang terjadi antara tahun 1096 hingga 1204. Selama Perang Salib, pasukan Kristen berhasil merebut beberapa kota penting di Timur Tengah, termasuk Yerusalem pada tahun 1099. Pelaksanaan Perang Salib. Setelah pasukan Kristen merebut Yerusalem, mereka mendirikan kerajaan Yerusalem yang berdiri selama hampir 1 abad. Namun, wilayah ini terus diserang oleh pasukan Muslim, dan akhirnya pada tahun 1291, pasukan Muslim berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengakhiri keberadaan kerajaan Yerusalem. Konsekuensi Perang Salib. Konsekuensi dari Perang Salib sangat besar. Perang Salib membawa pengaruh besar bagi Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, Perang Salib juga memperkenalkan Eropa kepada berbagai budaya dan teknologi baru yang diperkenalkan oleh dunia Muslim. Konflik antara umat Kristen dan umat Islam juga terus berlanjut setelah Perang Salib dan terus mempengaruhi hubungan antara Eropa dan Timur Tengah hingga saat ini. Perang Salib pertama. Mari kita perjelas lebih lanjut dengan membahas masing-masing Perang Salib. Perang Salib pertama berlangsung antara tahun 1096 dan 1099. Pasukan Kristen berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 dan mendirikan kerajaan Yerusalem. Namun, konflik antara umat Kristen dan umat Islam terus berlanjut dan mengakibatkan terjadinya Perang Salib kedua. Perang Salib kedua. Perang Salib kedua berlangsung antara tahun 1147 dan 1149. Pasukan Kristen dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis dan Kaisar Kotra III dari Jerman. Namun pasukan Kristen gagal merebut kembali wilayah Palestina dan kembali ke Eropa dengan kalahan Perang Salib ketiga. Perang Salib ketiga terjadi antara tahun 1189 dan 1192. Pasukan Kristen dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris, Raja Philip II dari Prancis, dan Kaisar Friedrich dari Jerman. Pasukan Kristen berhasil merebut kembali wilayah Palestina, tetapi tidak berhasil merebut kembali Yerusalem. Perang Salib keempat. Perang Salib keempat terjadi antara tahun 1202 dan 1204. Pasukan Kristen kali ini berasal dari Venesia, Italia, dan mereka menyerang Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Serangan ini bukan ditujukan kepada umat Islam, tetapi kepada umat Kristen Ortodoks di Bizantium. Akibatnya, pasukan Kristen merebut dan menghancurkan Konstantinopel pada tahun 1204. Demikianlah sedikit ulasan mengenai sejarah Perang Salib. Perang ini memiliki dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, terutama dalam hubungan antara umat Kristen dan umat Islam, serta budaya dan teknologi yang diperkenalkan oleh dunia Islam kepada Eropa. Perang Salib menjadi salah satu contoh bagaimana agama dapat digunakan untuk tujuan politik dan militer.
Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Jika ada salah-salah, datangnya dari saya. Jika ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.